Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismi Nadila di acara program Ada Podcast, kreatif, inovatif, dan informatif. Dan kali ini kita masih mengusung dengan tema lestarikan budaya, wujudkan desa kreatif. Tetapi di sebelumnya itu sudah membahas dan mengulik mengenai budaya-budaya yang ada di desa Kranggan ya. Tetapi Ismi masih pengen tahu gitu ya di stakeholder yang lainnya itu seperti apa gitu. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah bersama narasumber kita selanjutnya yaitu Ibtu Santri Dirga Septa Datri. Oke, di sini kita sudah bersama Kapolsek dari Jati Sampurna. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Oke, sebelumnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol boleh nih dicopot dulu maskernya, nanti kita pakai lagi nih. Oke, boleh bisa. Lepaskan dan sudah vaksin juga ya Pak? Sudah. Saya juga sudah vaksinnya, alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah ya kali ini kita bisa berbincang bersama dengan, biasanya sebutannya apa nih Pak? Panggil aja Pak Dirga. Pak Dirga, Iya. baik. Pelan banget ya suaranya ya. Oke, Pak Dirga, hari ini kita akan membahas nih mengenai ada sangkut pautnya juga dengan adat istiadat yang sudah berlaku dan bagaimana tanggapan biasanya ke Kapolsek itu seperti apa kayak gitu. Cuman tadi kan sudah bertanya-tanya nih sama Pak Lurah ya. Betul. Alhamdulillah tadi cukup seru ya, cuman kayaknya kurang mengulik lagi, kayak mungkin bisa next time kita bisa bersama-sama lagi nih ya mengenai desa Kranggan nih. Nah, mengenai adat istiadat yang sudah ada nih ya Pak Dirga ya. Siap. Biasanya tuh seberapa penting sih hukum adat yang sudah dilaksanakan di desa ini? Nah, jadi gini Mbak, menurut kami itu sangat penting gitu. Karena walaupun keberadaan Polsek itu memberikan fungsi penegakan hukum, selain itu juga pelayanan, pelindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Nah, tetapi kita juga tergantung terhadap kearifan lokal ataupun budaya setempat. Gitu. Nah, karena ada hal-hal yang seharusnya tidak harus sampai ke ranah hukum, bisa diselesaikan secara kekeluargaan di masyarakat. Gitu. Nah, seperti yang kita terapkan di wilayah Jati Sampurna ini, sebelum dicanangkan oleh inisiatornya adalah Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, sebenarnya kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut sudah cukup lama. Ini kita sebut restoratif justice ataupun keadilan restorasi. Jadi mengembalikan keadilan ataupun hak-hak daripada pihak-pihak yang berperkara gitu. Itu kalau bahasa orang awamnya tuh damai. Bahasa orangnya damai, tapi kalau bahasa hukum restoratif justice. Jadi sebenarnya simpel saja, ketika ada perkara dari pihak korban itu memaafkan, nah nanti kita tinggal lengkapi administrasinya, sudah kita anggap selesai secara kekeluargaan gitu. Jadi tidak harus kita proses secara hukum, karena kalau kita proses secara hukum itu memakan waktu yang cukup lama, tenaga juga, pikiran juga. Nah, jadi alangkah lebih baiknya selesaikan secara kekeluargaan, dibantu dengan stakeholder yang ada di kewilayahan, contohnya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah sampai dengan Pak Camat. Ya seperti itu kurang lebih. Oke, ya kan memang di Kelurahan Jatirangga ini kan terpilih menjadi rumah keadilan ya.
pastinya. Cuman kayaknya aku dan teman-teman yang lagi menonton nih pengen tahu itu awal mula gitu ya, atau enggak kayak challenging awal untuk menjadi rumah keadilan, dan ini di sisi sebagai Kapolsek itu apa nih? Oke, jadi gini. Kalau di Jatirangga itu kan terkenal dengan kampung adat. Ya. Ada kampung adat. Di situ ada rumah adat ya. Betul. Pak Lurah. Nah, kebetulan kita sudah sering silaturahmi dengan sesepuh-sesepuh di kampung adat. Dari sesepuh-sesepuh itu juga menyampaikan apabila ada perkara-perkara ataupun kejahatan-kejahatan yang terjadi, mohon izin kami selesaikan di rumah adat ini. Gitu. Karena biasanya kejahatan yang terjadi di wilayah Jati Sampurna pada umumnya, Jatirangga pada khususnya itu dilakukan oleh warga setempat. Gitu. Jadi karena sesama warga Jatirangga, tetangga-tetanggaan, jadi kalau kita proses secara hukum kan panjang. Jadi lebih baik kita damaikan saja di rumah adat tersebut. Jadi rumah adat itu sebelum memang kita rencanakan akan dijadikan rumah restoratif justice, sudah menjadi rumah restoratif justice sebelumnya. Gitu. Cuma baru diresmikannya. Cuma baru akan diresmikan nanti oleh kejaksaan. Iya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya, betul. Nah, dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Kapolsek nih ya, bagaimana caranya bila ada tindakan pidana di warga sekitar sini? Karena kan beda dengan hukum ya. Yeah. Nah, kalau misalkan di rumah keadilan itu seperti apa? Nah, jadi memang ada kriteria-kriteria khusus terhadap perkara-perkara yang kita bisa lakukan restoratif justice. Nah, yang pertama itu tuntutannya tidak lebih dari 5 tahun. Nah, yang kedua kerugian itu tidak lebih dari 2,5 juta. Nah, yang ketiga itu pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan, jadi bukan residivis. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, korban memaafkan. Jadi kalau dari keempat kriteria itu tidak dipenuhi, kita juga tidak akan bisa melakukan restoratif justice. Contoh misalnya, ada anak yang nyolong mangga, itu kan analogi simpel. Ada anak di bawah umur yang nyolong mangga, dia baru pertama kali, dan kerugian mangga itu kan tidak lebih dari 2,5 juta. Nah, itu bisa kita lakukan restoratif justice. Atau anak nyolong sepeda, yang mungkin total kerugiannya hanya 1 juta. Nah, itu bisa kita restoratif justice. Asalkan dia baru pertama kali melakukan. Ya, kalau spesialis nggak bisa. Jadi biasanya itu berarti lebih dari berapa kali itu kalau yang nggak bisa? Lebih dari 1 kali itu udah kita anggap residivis. Jadi misalnya anak itu dia sudah ketahuan 5 kali nyolong sepeda. Jadi nggak ada minimal umur ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Yeah. Mau itu anak-anak. Mau anak-anak, mau dewasa, gitu. Yang penting tuntutannya tidak lebih dari 5 tahun kejahatannya, dan kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta. Gitu. Karena kemarin banyak yang tanya, Pak, kalau misalnya nanti kan kalau keadilan restoratif justice itu nanti akan diasumsikan negatif oleh masyarakat. Berarti masyarakat menganggap enteng hukum di negara ini, karena mereka berasumsi bahwasanya nggak apa-apa berarti kita melakukan kejahatan, toh nanti akan di restoratif justice. Oh, tidak bisa, karena ada kriteria tadi yang seperti saya sebutkan. Kayak gitu. Ya. Tidak bisa bestie gitu ya. Siap. Kalau bahasa sekarang bestie ya, benar. Jadi kalau misalkan dari Kapolsek dan Pak Lurah pun juga tetap menjalankan hukum yang ada, dan tetap ditambah juga hukum adat yang ada. Jadi disebutnya ya digabung gitu ya, agar mendapatkan hasil yang adil juga. Nah, berarti tadi kan sudah menjelaskan juga beberapa pentingnya gitu ya untuk budaya-budaya yang sudah ada di Desa Kerangga nih ya. Nah, kalau misalkan dari pihak Polsek nih ya, awal mula untuk menanggapi setiap budaya kan pastinya harus ada sebetulnya pengenalan ya. Nah, boleh nih diceritain ke teman-teman kita awal mulanya itu seperti apa untuk bisa mengenalkan budaya itu dan akhirnya bisa mengimplementasikannya. Ya, jadi seperti ini. Polsek Jati Sampurna kebetulan baru Mbak. Kita baru berumur 1 tahun. Nah, jadi 1 tahun ke belakang itu memang kegiatan kita sehari-hari melakukan sambang. Sambang, kita keliling ke para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, sampai ke tokoh pemuda. Nah, agar kita dapat berakulturasi lah terhadap kebudayaan setempat. Dan kita ambil ilmu-ilmunya daripada tokoh tersebut, sehingga dapat kita implementasikan ke dalam kegiatan-kegiatan kepolisian kita.
gitu. Karena kita juga harus mempelajari antropologi yang ada di wilayah Jatisampurna kan. Kalau tidak nanti kita akan sulit untuk menindaklanjuti apa kegiatan-kegiatan ataupun gangguan-gangguan Kamtipmas, keamanan ketertiban dan masyarakat. Ya, gitu. Oke, nah berarti tadi yang sudah dijelaskan itu sebenarnya mempengaruhi nggak sih tugas sebagai Kapolsek? Justru menguntungkan bagi kami. Memudahkan ya? Memudahkan, iya, justru memudahkan gitu. Karena kita akhirnya tahu karakteristik daripada masyarakat di Jatisampurna, jadi kita tidak kesulitan untuk ibaratnya mengambil hati ataupun bersimpati dan berempati terhadap pihak-pihak ya masyarakat ataupun pihak-pihak yang berperkara. Oke, itu ya berarti beberapa sedikit itu informasi ya untuk masyarakat sekitar juga ataupun yang di luar dari masyarakat di desa ini ya. Nah, kalau misalkan untuk Pak Dirga nih, gimana sih caranya untuk memberikan edukasi hukum adat di sini dari pihak Polsek dan kelurahannya? Oke. Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kami sambang itu kan ke masyarakat. Banyak sekali memang kegiatan-kegiatan sambang yang kami lakukan. Nah, di situ kami sisipkan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Gitu. Jadi baik dalam kegiatan formal maupun informal. Gitu. Jadi memang sehari-hari kita sudah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam pertemuan, karena kan kita sering juga melaksanakan rapat sinergitas ya. Di situ juga kita sampaikan tentang edukasi tentang hukum, baik kepada stakeholdernya, perangkat desanya, maupun kepada masyarakatnya ketika kita turun ke lapangan. Baik. Oke, tadi kan kita sudah membahasnya mengenai mungkin kenakalan-kenakalan yang kalau misalkan di rumah keadilan itu seperti nyolong mangga, sepeda, atau enggak urusan rumah tangga ya. Nah, kalau misalkan kriminalitas itu ditanganin juga nggak? Ditanganin juga. Yang sudah pernah terjadi apa itu? Yang sudah pernah terjadi begal. Begal juga? Ya. Nah, begal sudah beberapa kali, Mbak. Sebenarnya kita sesalkan juga kenapa ada begal. Walaupun kita bangga kita dapat mengungkap kejadian begal tersebut, tapi di satu sisi sedih juga. Kenapa nih? Sedih karena bisa terjadi itu begal. Kalau semakin banyak kejahatan yang terjadi di wilayah kita kan berarti nggak beres nih ya. Ada upaya-upaya yang belum maksimal. Nah, kami akui memang mungkin kami belum maksimal sehingga terjadi kejahatan-kejahatan itu di wilayah kami, di wilayah kita. Jadi tetap dari Polsek selalu melakukan upaya-upaya dan kami selalu berinovasi. Sekarang juga setiap jam 12 sampai subuh kita selalu rutin patroli dan razia. Jadi razia itu tidak hanya di pagi hari atau siang hari, tapi sekarang di tengah malam razianya. Karena justru di tengah malam itu banyak anak-anak yang bonceng 3, bonceng 2. Tentunya saya juga masih bonceng. Iya. Itu patut diduga dan patut dicurigai sebagai anak-anak ataupun kelompok-kelompok yang tergabung ke dalam kelompok-kelompok tawuran. Atau geng motor. Iya, atau geng motor yang negatif. Kalau ada anak kecil jam 2 atau jam 3, boncengan 3 kan itu patut diduga habis tawuran atau mau tawuran. Kalau kita geledah, nggak jarang ketemu celurit. Gitu. Nah, mereka nggak jadi tawuran, mungkin kentang ya, dongkol ya. Akhirnya mereka cari korban, ngebegal. Jadi sebenarnya pelaku-pelaku begal itu anak-anak di bawah umur kebanyakan. Terakhir, yang terakhir kami tangkap pun itu juga rata-rata anak SMP 15 tahun, 16 tahun. Jadi memang konsepnya seperti itu, mereka mau tawuran, nggak ketemu lawannya, nggak jadi tawuran, tapi mereka mungkin sudah panas, bawa celurit, mereka cari korban random. Yang lewat gitu Yang lewat aja. Nah, itu yang masih sering terjadi. Nah, itu yang bisa kita tindak itu. Seperti itu. Berarti yang akhir-akhirnya adalah begal begal. Dan itu sampai meninggal? Kalau di wilayah kita alhamdulillah tidak ada yang sampai meninggal. Iya, mungkin hanya luka-luka bacok. Ya emang serem banget tutupnya. Bacok juga udah ngilu juga ya dengarnya. Nah, kalau misalkan dari pihak Pak Lurah sendiri biasanya kalau misalkan ada kasus-kasus kriminal itu apakah langsung disampaikan ke Pak Lurah atau bagaimana? Ya. Jadi biasanya kita dapat aduan dari masyarakat, misalnya ada kejadian. Nah, kita bersama Babin Kamtipmas yang ada di kelurahan, itu kita lakukan sosialisasi, kita cek TKP, kemudian kita bentuk laporkan apakah bentuk BA dan lain sebagainya itu ke Polsek. Gitu, kurang lebih sih seperti itu. Oke, berarti memang
disebutnya mungkin sering komunikasi ya, sering komunikasi juga mengenai untuk menangani apa aja nih yang terjadi di desa gitu ya. Nah, berarti untuk mengantisipasinya selain patroli itu apakah ada program lagi ataukah ada sosialisasi seperti itu? Nah, kalau razia dan patroli itu kan sudah rutin. Kita juga ada program intervensi terhadap kelompok-kelompok tawuran. Yeah. Jadi karena yang tadi saya sampaikan banyak sekali begal, dan itu dilakukan oleh anak-anak tawuran, jadi kami mendata dan mengidentifikasi anak-anak remaja yang tergabung dalam kelompok-kelompok geng motor ataupun tawuran. Kita datengin satu-satu rumahnya. Kita panggil RT-nya, RW-nya, bahkan sampai lurah. Kita intervensi, kita masuk ke dalam rumahnya, kita berikan himbauan dan sosialisasi. Bahkan untuk pressure terhadap mereka, kita buatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh mereka. Ya, benar. Dan kita ambil sidik jarinya, jadi mereka sudah teridentifikasi. Ketika mereka melakukan kriminal ataupun kejahatan, nah sudah pasti nanti kita akan proses. Nah, karena kita sudah peringatkan, itu tidak ada keadilan restorasi dari terhadap anak-anak itu. Jadi langsung ke hukum ya? Langsung ke hukum. Itu kan bentuk preventif ataupun preemptif yang kita lakukan. Iya, benar. Ya. Jadi tadi kalau misalkan permasalahan mengenai kriminalitas gitu ya. Nah, selain itu ada lagi nggak selain begal itu? Atau mungkin ada hal-hal yang lucu gitu kan yang bisa diceritain ya untuk penonton gitu kan? Kalau program-program kami sih banyak ya, Mbak ya. Ini Polri juga sebagai tangan kanan Presiden dalam percepatan vaksinasi. Iya, vaksin. Jadi kadang kami bingung, Polsek ini udah kayak puskesmas. Jadi gudang Polsek itu isinya tuh alkes ataupun vaksin. Ya? Iya, karena setiap hari kita melakukan vaksin. Apalagi sekarang kita fokus sekali untuk booster. Karena program pemerintah itu booster di wilayah minimal 30%. Karena kalau tidak 30%, nanti tidak akan diperbolehkan mudik. Setelah itu persyaratan mudik mungkin nanti sholat taraweh ataupun sholat id nanti mungkin akan ditiadakan juga. Kalau di wilayah tersebut belum divaksin booster minimal 30%. Makanya kita gencar sekali bersama Pak Lurah juga. Pak Lurah kan door to door terus setiap hari. Waduh, semangat Pak Lurah. Sampai sekarang juga masih? Sampai sekarang, hari ini juga ada. Hari ini juga ada ya? Hari ini juga ada, Itu vaksin. Terus kita razia penyakit masyarakat juga. Kalau di wilayah Jati Sampurna itu banyak sekali hotel-hotel ataupun kos-kosan tuh. Yang kita identifikasi banyak dugaan praktek prostitusi. Bersama Pak Lurah juga pernah waktu itu kita ya? Pernah kita razia kos-kosan. Karena banyak sekali pengaduan dari masyarakat, laporan dari masyarakat yang masuk bahwasanya banyak praktek prostitusi. Gitu. Pada saat kita melakukan penggerebekan ya itu bocil-bocil juga. Jadi memang anak-anak 15 tahun, 16 tahun. Lucu ya, bocil-bocil juga ya. Jadi bocil meresahkan ya? Iya. Cuma kan ya kita tidak bisa tindak secara hukum. Karena di dalam undang-undang itu sebenarnya tidak diatur untuk kumpul kebo seperti itu. Jadi misalnya ada anak di bawah umur ataupun dewasa yang ketahuan di dalam kamar, tapi mereka sama-sama single belum menikah, itu tidak bisa dikenakan pasal pidana. Karena undang-undang kita belum mengatur masalah itu. Kecuali salah satu sudah menikah, itu baru masuk ke pasal perzinahan. Berarti yang dipermasalahkan adalah mengganggu masyarakat mungkin ya? Iya, jadi kita hanya bisa berikan sanksi sosial ya Pak Lurah. Nanti dibina oleh Pak Lurah di kantor. Kemarin sih kejadiannya waktu kita lakukan sidak ke beberapa kos-kosan, itu memang ada kita temukan di bawah umur. Terus kemudian ya kita lakukan edukasi, kita panggil akhirnya yang bersangkutan kita bawa ke kelurahan, kita panggil orang tuanya untuk dibantu untuk lakukan edukasi lah sama orang tua, dijaga juga. Terus akhirnya kita buat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mengulangi lagi gitu. Dan kita juga berharap karena masih di bawah umur maka peran orang tua sangat penting gitu. Jadi kita serahkan kembali ke orang tua. Itu kalau yang bocil. Kalau yang enggak diserahkan lagi ke beliau. Oh iya, jadi saling menyerahkan ya, tapi menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau misalkan tadi mengenai penggerebekan lah ya, penyelidikan kasus prostitusi itu, kita kan masih kental dengan budaya ya di desa Karangga ya. Apakah ada biasanya kalau mungkin di Aceh gitu kan ada pencabukan kalau nggak salah ya. Nah di desa ini apakah ada seperti itu?
Tidak ada ya kalau Nggak ada, ya? nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Kita humanis dan persuasif ya. Iya. Iya. Jadi sebetulnya kalau untuk hukum adat sendiri kita lebih kepada proses pemusyawarahannya. Musyawarah berarti ya? Dimusyawarahkan. Nah, kalaupun memang dalam proses pemusyawarahan itu tidak ada titik temu, ya kita akan berproses kepada proses hukum Oh, baik, seperti baik. itu. Iya. Jadi nggak ada spesifikasi misalnya, oh kayak di Aceh misalnya ada hukum cambuk dan lain sebagainya, kita nggak ada. Hanya lebih kepada karakteristik kita masyarakat yang masih berbudaya, itu biasanya dimusyawarahkan. Kalau ada permasalahan apapun, baik itu masalah waris, keluarga, bahkan sampai tindak pidana atau kriminal. Kurang Oke. lebih sih gitu. Itu yang dikatakan damai itu ya? Yes. Nah, Pak, ini aku pengen nanya, sinergitas Polsek dengan tokoh adat dari Bapak sendiri itu seperti apa sih? Ya. Polsek sering ikut ya dalam kegiatan-kegiatan Kegiatan adat. adat juga. Nah, Dan dengan Pak Lurah juga itu dengan tadi ya? dengan Pak Lurah juga. Terakhir kita Ada waktu itu apa ya? ini perayaan tahun Alif. Ya. Itu Jadi gimana tuh, Oriental Alim tuh? kita waktu itu apa sih? Ikut Ikut bawa ngarak ke Bobule. ngarak ke Bobule. Iya. Yang tujuannya apa Pak Lurah? Yang pertama, memang yang saya sampaikan sebelumnya bahwa informasi dari para sesepuh itu tahun Alif, sebelum tahun Alif itu biasanya banyak wabah. Nah, memasuki tahun Alif supaya wabah ini selesai, ya kita bersyukurlah dengan ada sedekah ke Bobule tersebut gitu. Jadi memang seolah-olah seperti mereka bisa memprediksi gitu bahwa di tahun sebelum tahun Alif ini akan ada wabah. Kalau zaman dulu saya sampaikan bahwa dulu tuh gagal panen, musibah pancaroba, panceklik gitu. Nah, ketika dimasuk tahun Alif, sesepuh juga udah bilang, Pak, ketika kita masuk tahun Alif, insya Allah wabah itu udah mereda gitu ya. Memang percaya nggak percaya sih kita juga gitu. Dan 2 tahun sebelumnya, sebelum adanya COVID itu mereka sudah meramalkan nanti itu akan ada wabah, ada pancaroba lah bahasa Itu dengan mereka. tokoh-tokoh adat Dengan gitu ya? tokoh adat seperti itu. Jadi ada kepercayaan, ada kepercayaan tersendiri. Kalau kita tolak ataupun kita Menyanggah gitu iya, ya? menyanggah, tidak kita izinkan kegiatan tersebut, salah juga. Benar. Makanya Polsek di sini bertanggung jawab melakukan pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan adat yang ada di wilayah Jati Sampurna. Paling kita bersama Pak Lurah agak keras juga untuk menerapkan protokol kesehatan. Mungkin itu saja ya. Betul. Iya, berarti yang saya simpulkan memang mencari jalan tengah Iya. untuk masyarakat juga damai gitu ya. Iya, benar. Baik. Nah, ini kan sudah masuk bulan Ramadan. Iya. Ini aku pengen tanya nih, kalau misalkan Ramadan tuh adat istiadat di sini tuh apa nih Pak Lurah dan Pak Kapolsek? Siap. Mungkin Pak Lurah dulu. Ya, kalau kita masih seperti biasa, puasa seperti biasa, mungkin nanti itu ada lebaran keranggan. Nah, mungkin juga bisa bersinergi dengan Pak Kapolsek karena keranggan itu ada 2, ada keranggan muda, ada keranggan tua. Nanti biasanya 3 hari setelah lebaran Idul Fitri atau seminggu paling lambat itu kita melakukan ziarah tuh. Nah, itu hampir satu kampung. Nah, mungkin kita bekerja keras juga itu Iya, benar. untuk mengamankan. Untuk tahun kemarin alhamdulillah setelah kita pendekatan persuasif, Pak Kapolsek juga menyampaikan kegiatan itu bisa diundur karena kan pada saat itu pandemi lagi cukup tinggi. Karena hampir seluruh warga Keranggan nanti tumpah blek untuk lakukan ziarah itu. Nah, itu kan mobilisasi dan juga prokesnya itu luar biasa ya. Takutnya kita kecolongan lah gitu. Nah, itu kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan gitu. Ya paling sisanya mungkin kaitan masih ada kegiatan-kegiatan pengamanan mungkin. Nah, Mungkin saya menambahkan dari Pak Lurah tadi. Tadi Pak Lurah menjelaskan bahwasanya ada lebaran keranggan. Nah, itu tahun lalu juga sudah ada ya. Betul. Jadi untuk mengantisipasi adanya lebaran keranggan, kita melakukan upaya-upaya pencegahan ataupun preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama di era pandemi ini penyebaran COVID. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan bahwasanya kita gencar sekali melakukan vaksinasi booster untuk saat ini. Jadi ketika kita sudah melakukan vaksinasi booster, kita agak sedikit aman dan lega. Jadi kita tinggal melakukan edukasi saja terhadap masyarakatnya ketika nanti akan melaksanakan lebaran keranggan, kita tinggal tekankan protokol kesehatan aja dan membatasi secara kuantitas ya jumlah warga yang merayakan lebaran keranggan tersebut.
Terus dari pengamanan juga biasanya kalau Lebaran itu justru malah makin banyak kriminalnya. Oh iya. Iya. Karena menjelang. Jadi habis sahur anak-anak malah tawuran. Iya. Tawurannya pakai sarung, pakai batu itu biasanya Pak Lurah. Tapi tetap itu melukai juga ya. Iya, makanya Menyertai justru nanti juga. kita setelah sahur itu kita lakukan pengamanan yang ketat terhadap masyarakat secara menyeluruh. Kalau personil terbatas, biasanya kita dibantu oleh Ormas yang namanya Pokdar Kamtibmas, itu kelompok sadar Kamtibmas, dibantu juga dengan Linmas yang ada di kelurahan-kelurahan untuk mengcover seluruh keamanan yang ada di wilayah Jati Sampurna. Oh baik, oke itu ya. Jadi untuk Ramadan tuh ya, dan untuk warga desa Keranggan juga harus hati-hati ya dalam setiap pergerakan juga gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba tawuran gitu kan, nggak lucu ya, lagi kita lagi nabung tabungan pahala tiba-tiba tawuran. Yeah. Nah kalau misalkan anak-anak muda kan bisa SOTR gitu kan, atau buka bersama, itu apakah ada pengamanan sampai jam 10 tutup gitu, jam 9 ada kegiatan lagi, apa seperti itu? Nah, kalau SOTR itu sudah mutlak diharamkan. Oh, udah. Nah, jadi tahun ini tidak boleh ada kegiatan SOTR Tidak dalam boleh, bentuk ya. apapun. Iya. Kalau buka bersama masih boleh. Masih boleh, Ya, yang penting prokes, ya kan. Terus kalau kegiatan-kegiatan di malam hari itu ya sampai jam 21:00. Tempat hiburan malam juga ditutup semuanya selama bulan Ramadan. Iya. Benar. Nah, kalau misalkan kita lagi pengen bahas isu terkait ya, itu kan sempat ada nih di Instagram tuh rame banget kalau misalkan mau buka puasa tapi kita nggak boleh ngobrol. Boleh nih tanggapan nih Pak Lurah, kira-kira gimana tuh buka puasa tapi kita nggak boleh ngobrol gitu, maksudnya ngangu-ngangu. Ya mungkin kita lihatnya ini merupakan himbauan pemerintah. Tadinya mungkin mau dilarang, tapi kelihatannya memang prosesnya sudah mulai membaik, artinya jadi mungkin dibatasi saja. Benar. Nah, kalau mungkin boleh ngobrol, hanya tetap menjaga prokes menurut saya sih. Karena kita yang ditakutkan kan buka bersamanya sebentar, ngobrolnya sampai jam 9, jam 10 gitu. Biasanya kan seperti itu. Jadi temu kangen juga itu dalam acara satu gitu. langsung gitu ya. Jadi sebetulnya poinnya buka bersama, tapi malah sampai kelewat batas. Ya mungkin sewajarnya aja, masih boleh sampai beberapa jam. Kalau ngobrol juga kita bingung juga kalau nggak boleh ngobrol kan. Gitu. Mungkin sih kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau misalkan dari Pak Dirga gimana? Ya, sama seperti Pak Lurah gitu. Jadi kalau menurut saya sih makan nggak boleh sambil ngobrol nggak boleh sambil makan ya. Betul, keselak nanti kan. Iya, gitu. Jadi ketika makan ya sudah makan saja, nggak usah ngobrol. Takutnya nanti ada virus yang menyebar. Ketika ngobrol juga nggak usah sambil makan. Karena kalau kita ngobrol sambil makan otomatis terbuka maskernya. Sambil makan kan, sambil ngemil. Jadi kalau pengen ngobrol sudah pakai saja maskernya. Oh iya, itu maksudnya Gitu. ya. Iya. Tuh, jangan salah sangka terus gitu. Soalnya dibuat jokes itu tuh Iya. kan. Cuman emang jadi lucu sih, cuman gak apa-apa lah ya, biar dunia ini tidak terlalu serius gitu ya. Siap. Nah, ini mungkin sudah di penghujung acara nih ya. Mungkin dari Pak Lurah atau Pak Dirga boleh nih menyampaikan pesan dan kesan serta moral juga nih untuk penonton di rumah nih yang lagi nontonin kita. Ya, siap. Mohon izin mungkin pesan dari kami, dari Polsek Jati Sampurna terhadap seluruh warga Jati Sampurna agar kita bersama-sama menjaga Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, karena kita dari Polsek tidak bisa sepenuhnya mengcover seluruh wilayah yang ada di Jati Sampurna, karena Jati Sampurna warganya ada 100.000, sedangkan Polsek personil hanya terbatas. Jadi kita minta kesadarannya, kita jaga keamanan dari diri masing-masing, dari rumah masing-masing, karena kejahatan itu seperti yang sering kita dengar ya, tidak hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan juga. Jadi kita tutup kesempatan sekecil apapun untuk para kriminal itu melakukan aksinya. Selanjutnya kita juga harus sama-sama menjaga protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan yang terakhir, bagi warga yang belum divaksin, mohon untuk segera divaksin agar program pemerintah dapat berjalan dengan lancar, arus mudik juga dapat berjalan dengan lancar. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Dirga, itu Ya. sangat berisi sekali ya. Kalau Pak Lurah seperti apa? Ya, sama ya, mungkin sedikit menambahkan terkait dengan aktivitas warga. Mari kita tetap patuhi protokol kesehatan sehingga pandemi ini cepat berlalu gitu. Kita jangan
terlalu euforia, khawatir ada gelombang kembali nanti kita juga cukup merasakan situasi yang cukup tidak baik lah ya gitu. Jadi ayo kita sama-sama taati himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan dan juga sehingga kita bisa beribadah juga bulan Ramadan ini dengan baik dan juga kita semua selamat dan terhindar dari mara bahaya. Amin. Dan itulah tadi perbincangan kita bersama Pak Lurah dan Pak Dirga di sini sebagai Pak Lurah Jatirangga dan Kapolsek Jati Sampurna. Itu mungkin masih sedikit ya, kita belum mengulik lagi ya. Semoga di kemudian hari kita bisa bersama-sama lagi atau mungkin live bareng kan ya. Sama-sama seru gitu atau enggak biasanya ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen kayak gitu ya. Oke, akhir kata dari saya ingin mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, dan sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.